Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Rahmatian dari Prodi STRTLM. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tausiah online yang saya ikuti mengenai pembahasan isu akademik yang relevan. Kunci ketenangan dalam bekerja di saat Ramadan, yaitu tetap kalem di tengah kekeringan, seperti kantong kering, pikiran kering, suasana kering, teman kering, dan bos kering. Kita sebagai manusia biasa tentunya pasti akan sering mengalami hal-hal yang membuat kita drop atau lelah. Bulan Ramadan versus tekanan kerja. Orang lain pada saat Ramadan tiba seringkali dianggap beban, banyak mengeluh batin, dan mengeluh pikiran. Namun, kita sebagai orang yang beragama Islam seharusnya merasa senang karena dapat menambah pahala. Sehingga mindset kita ketika Ramadan datang seharusnya disetting agar happy dan senang dengan kedatangan bulan Ramadan karena diberi kenikmatan umur panjang dan keadaan sehat walafiat. Dalam manajemen emosi saat menghadapi tekanan kerja, ingatlah bahwa sabar adalah cara kita mendekatkan diri pada Allah dan juga menjaga kesehatan mental kita, sekaligus kewarasan. Karena orang yang sehat belum tentu waras. Seringkali kita dapat menjaga kesehatan kita, namun terkadang tidak bisa menjaga kewarasannya. Ramadan itu ibarat indikasi glukosa, kadang naik, kadang turun. Yang penting kita tetap stabil dan kalem. Tafakur yaitu dengan merenungi bahwa semua masalah datang sebagai ujian kesabaran. Mesin bisa diperbaiki, tapi hati yang tenang harus dilatih. Cara membuat hati tenang banyak cara, salah satunya ikut kajian dan perbanyak zikir. 1. Menjaga kesabaran saat alat error antara tawakal, restart, dan tafakur di tengah lapar dan haus. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang berarti, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Menjelaskan Allah sudah memberikan motivasi kepada kami. Contohnya, alat rusak pada saat jam kerja dan ditambah perut kosong. Cobaan datang bersamaan lalu kita bertafakur dengan berpikir bahwa ini latihan sabar dan tawakal. Cara meditasi kesabaran itu tarik napas dalam, tahan sejenak dan ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, kesucian jiwa dan kesucian alat, yaitu dengan wudhu, sterilisasi, dan meditasi hari. Pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 dapat diartikan sebagaimana kita menjaga alat kebersihan alat laboratorium, sama halnya kita menjaga kebersihan hati dan diri kita dari iri dengki. Tafakur saat mencuci alat, renungi bahwa seperti itu juga dosa. Kita bisa dicuci dengan istighfar, meditasi penyucian hati dan memejamkan mata, tarik napas, dan ucapkan astagfirullah dalam hati. Yang ketiga, pipet akurasi dan kehidupan. Pelajaran kesabaran dan fokus pada lab pada Quran Surah Al-Isra ayat 36 yang berarti, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Contohnya, pipet butuh presisi. Begitu juga hidup butuh kehati-hatian, tafakur dengan fokus pada tarikan nafas, bayangkan setiap embusan nafas membawa ketenangan. Meditasi hening dengan hening sejenak saat bekerja, rasakan ketenangan hati. Yang keempat, kacamata mikroskop dan kacamata hati. Melihat detail yang terlupakan pada Quran Surah Al-Hasyr ayat 19 yang berarti, janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa di diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Sebagaimana mikroskop, biasa kita gunakan untuk melihat mikroorganisme, tapi apakah kita bisa melihat kekurangan diri sendiri? Kebanyakan kita hanya dapat melihat kekurangan orang lain. Caranya tafakur dengan merenungi diri di saat pekerjaan, introspeksi diri, apakah hari ini sudah menjadi lebih baik. Meditasi pembersihan hati yaitu pejamkan mata, ucapkan astagfirullah, dan rasakan beban perlahan hilang. Yang kelima, antara regen dan rezeki. Yakinlah bahwa Allah mengatur semua, meski stok sahur dan buka puasa habis. Pada Quran Surah Hud ayat 26 yang berarti, dan tidak ada suatu makhluk pun yang bergerak di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ketika sahur atau berbuka puasa, tinggal nasi dingin atau tidak ada lauk, yakinlah bahwa Allah yang telah mengatur rezeki. Tafakur rezeki dengan duduk tenang, ucapkan Alhamdulillah, dan renungkan nikmat yang telah kita terima. Meditasi syukur, ambil jeda dari kesibukan kerja di lab, renungkan betapa banyaknya nikmat yang sering terlupakan. Kesimpulan dari tausiah yang disampaikan, tafakur, Al-Quran, lapar, dan haus sebagai kunci ketenangan di laboratorium. Bekerja di laboratorium medis
Sambil berpuasa memang tantangan, tapi dengan tafakur dan merenungi ayat Allah, hati kita bisa tetap tenang dan bahagia. Jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk lebih dekat dengan Allah, lebih sabar dan lebih bersyukur. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.